dari kelompok 7 akan menampilkan video roleplay relaksasi aromaterapi lemon pada pasien post-OP appendicitis. Saya Harfianti Putri Bimantari dengan nomor NIM 11322119. Saya Norma Mudaulia Putri dengan NIM 11322132. Saya Arsena Muratonalia dengan nomor NIM 11322082. Saya Nuri Mamadudya dengan nomor NIM 11322151. Dan saya Diana Tasya Marsalinda dengan nomor NIM 113221. Selamat menyaksikan. Halo everyone, di sini kita akan membahas appendicitis. Apa sih appendicitis itu? Appendicitis sendiri adalah peradangan pada usus buntu atau appendix, yaitu struktur kecil berbentuk tabung yang terhubung ke usus besar. Gejala appendicitis biasanya meliputi nyeri perut, biasanya juga dimulai dari sekitar pusar dan kemudian berpindah ke perut kanan. Gejala selanjutnya yaitu mual, muntah, hilangnya nafsu makan, dan demam. Apa sih faktor pencetus appendicitis sendiri? Faktor pencetus. 1. Penyumbatan lumen appendix. Penyebab utama appendicitis adalah penyumbatan di dalam appendix. Penyumbatan ini dapat disebabkan oleh tinja keras atau vasculitis, pembekakan jaringan limfoid, parasit, atau benda asing. Yang kedua, infeksi. Infeksi saluran pencernaan atau infeksi sistemik lainnya dapat menyebabkan pembekakan jaringan limfoid dalam dinding appendix, yang pada gilirannya dapat menyumbat lumen appendix. Yang ketiga, diet rendah serat. Diet yang rendah serat dan tinggi karbohidrat olahan dapat menyebabkan sembelit dan pembentukan tinja keras yang dapat menyumbat appendix. Yang keempat, faktor genetika. Riwayat keluarga dengan appendicitis dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan kondisi ini. Ada faktor genetik yang mungkin berperan dalam kerentanan seseorang terdapat appendicitis. Yang kelima, perubahan usus. Kondisi medis lain seperti penyakit Crohn atau colitis ulceratif dapat menyebabkan peradangan yang dapat menyebar ke appendix. Yang keenam, trauma abdomen. Cedera atau trauma pada perut juga dapat menjadi faktor pencetus appendicitis dengan menyebabkan pembengkakan atau kerusakan pada appendix. Gejala apa saja sih biasanya yang sering dirasakan pasien appendicitis? Gejala biasanya yang dirasakan yaitu yang pertama nyeri perut. Nyeri awalnya mungkin terasa di sekitar pusar dan kemudian berpindah ke perut kanan bawah. Nyeri ini biasanya semakin parah seiring berjalannya waktu dan seringkali diperburuk oleh gerakan batuk atau tekanan pada area tersebut. Yang kedua, nafsu makan berkurang. Pasien seringkali mengalami kehilangan nafsu makan. Yang ketiga, mual dan muntah. Mual dan muntah seringkali menyertai nyeri perut. Yang keempat, demam. Demam ringan mungkin terjadi jika appendix pecah. Demam bisa meningkat. Yang kelima yaitu pembengkakan perut atau usus. Perut mungkin terasa kembung atau membesar. Yang keenam, konstipasi atau diare. Beberapa pasien mungkin mengalami konstipasi atau diare. Yang ketujuh, tidak bisa buang gas. Ketidakmampuan untuk buang gas juga bisa menjadi tanda appendicitis. Yang kedelapan yaitu gejala lain. Pada beberapa kasus pasien mungkin mengalami nyeri saat buang air kecil atau nyeri punggung bawah. Apa saja sih pemeriksaan appendicitis itu? Pemeriksaannya. Penanganan appendicitis biasanya memerlukan pembedahan atau appendektomi untuk mengangkat appendix yang meradang. Dalam beberapa kasus, antibiotik mungkin diberikan jika appendicitis terdeteksi pada tahap awal dan tidak parah. Juga ada beberapa penanganan pasien, yaitu anamnesis, riwayat medis. Pasien akan ditanya tentang gejala yang dirasakan seperti nyeri perut, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan demam. Lokasi nyeri biasanya dimulai di sekitar pusar dan kemudian berpindah ke perut bagian kanan bawah. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Dokter akan menekan perut pasien untuk mencari tanda nyeri. Tekan di perut kanan bawah, titik McBurney. Tes lain seperti tanda Rovsing atau nyeri pada perut kanan bawah saat perut kiri ditekan, dan tanda psoas atau nyeri saat mengangkat. Pemeriksaannya. 1. Pemeriksaan laboratorium. Tes darah untuk melihat adanya peningkatan sel darah putih yang menandakan adanya infeksi. Tes urin untuk menyingkirkan infeksi saluran kemih atau batu ginjal sebagai penyebab nyeri. Untuk yang kedua, pemeriksaan pencitraan. A. Ultrasonografi atau USG digunakan untuk melihat apakah ada tanda-tanda peradangan appendix. B. CT scan digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan detail dari appendix dan daerah sekitarnya. C. MRI jarang digunakan, tetapi bisa menjadi alternatif jika CT scan tidak dapat dilakukan. Untuk yang ketiga, observasi klinis. Kadang-kadang pasien diamati selama beberapa waktu untuk melihat apakah gejala bertambah buruk atau penanganan appendicitis. Ada apa saja penanganan appendicitis itu? Penanganannya, yang pertama diagnosis dan penilaian awal anamnesis dan pemeriksaan fisik, menilai gejala dan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang seperti tes darah, USG, CT scan, atau MRI untuk memastikan diagnosa. Untuk yang kedua, pembedahan appendektomi laparoskopik
Metode menilai invasif dengan menggunakan beberapa sayatan kecil dan alat khusus. Prosedur ini biasanya memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat dan risiko infeksi yang lebih rendah. Appendektomi terbuka dilakukan melalui satu sayatan besar di perut kanan bawah. Ini mungkin diperlukan jika appendeks telah pecah atau jika ada komplikasi lainnya. Untuk yang ketiga, antibiotik. 1. Sebelum operasi, antibiotik diberikan untuk mengurangi resiko infeksi. Untuk yang kedua, setelah operasi, antibiotik mungkin penanganannya. 4. Penanganan konservatif, antibiotik saja dalam beberapa kasus, terutama jika apendisitis didiagnosa pada tahap awal dan tidak parah. Antibiotik dapat digunakan tanpa pembedahan. Namun, ini lebih jarang dan biasanya dipertimbangkan jika pasien tidak dapat menjalani operasi segera. Yang kelima, perawatan pasca operasi. Yang pertama, monitoring. Pasien dipantau untuk tanda-tanda komplikasi seperti infeksi luka atau abses perut. Untuk yang kedua, kontrol nyeri. Obat pereda nyeri diberikan sesuai kebutuhan. Untuk yang ketiga, mobilisasi dini. Pasien dianjurkan untuk memulai bergerak segera mungkin untuk mencegah komplikasi seperti pembekuan darah. Untuk keempat, diet. Pasien mungkin mulai dengan diet cair dan secara bertahap kembali ke makanan padat. Penanganannya, yang keenam, komplikasi dan penanganannya. Abses perut, jika terbentuk abses, ini mungkin memerlukan drainase menggunakan jarum di bawah paluan pencitraan. Infeksi luka dapat diobati dengan antibiotik dan perawatan luka yang baik. Ileus paralitik, gangguan fungsi usus yang sementara setelah operasi biasanya diatasi dengan rehidrasi dan mobilisasi. 7. Pendidikan dan tindak lanjut. Edukasi pasien tentang tanda-tanda komplikasi dan cara merawat diri setelah operasi. Kunjungan tindak lanjut untuk memastikan pemulihan berjalan baik dan menangani masalah yang mungkin timbul. Penanganan yang tepat dan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti peritonitis, infeksi pada selaput perut yang dapat mengancam jiwa. Komplikasi apendisitis sendiri adalah 1. Pecahnya appendix, 2. Sepsis, 3. Ileus paralitik, 4. Adesi intraabdominal, 5. Infeksi luka, 6. Fistula enterokutan, 7. Sepsis, 8. Obstruksi usus. Baik, terima kasih karena telah menyimak materi dari kelompok kami. Assalamualaikum. Baik Mbak, permisi, kalau boleh tahu namanya siapa ya, umurnya berapa? Nama saya Tasya, umur saya 22 tahun. Baik Mbak, saya perawat Zakia dan ini rekan saya perawat Alia. Nah di sini saya dan rekan saya akan menjaga Mbak dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Baik Mbak, gimana kabarnya hari ini Mbak? Saya masih merasa sakit sus, di bekas operasi, dibuat gerak dikit sakit, dibuat gerak-gerak sakit. Kira-kira kalau di skala 0 sampai 10 itu nilainya berapa ya sakitnya? 5 kayaknya. 5. Kalau boleh dijelaskan sakitnya itu seperti apa? Apakah ditusuk-tusuk atau gimana? Iya, kayak seperti ditusuk-tusuk gitu sus. Baik Mbak, nanti Mbak akan dilakukan teknik relaksasi aromaterapi lemon. Untuk itu jamnya saya akan kembali 2 jam akan datang ya Mbak ya? Iya sus. Terus begitu, mari Mbak. Iya sus, makasih. Assalamualaikum. Permisi Mbak, apa benar dengan Mbak Tasya? Iya benar sus. Di sini saya akan melakukan tindakan relaksasi ya Mbak. Iya. Yang sudah diterangkan tadi bersama perawat Zakia dan perawat Alia. Apakah Ibu bersedia? Sebelumnya, apakah Mbak nyaman dengan posisi seperti ini? Kurang nyaman sus. Baik Mbak, sebentar ya. Permisi ya Mbak. Bagaimana Mbak kalau seperti ini? Iya, sudah. Baik Mbak, saya akan melakukan tindakannya ya. Alhamdulillah kalau rasa nyerinya sudah berkurang. Saya izin pamit ya Mbak, kalau jangan sungkan-sungkan kalau membutuhkan lagi untuk datang ke ruang perawat. Atau enggak gitu pencet kembali di sebelahnya Mbak ya. Terima kasih Sus. Iya Mbak, mari Mbak.